Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih telah melakukan pemaharan. Setelah 3 hari kita libur ya, tanggal merah ya, hari Jumat, tanggal merah, hari Sabtu dan hari Minggu ya. Kali ini kita hadir kembali ya dengan live streaming Trawangan. Kenapa kok live streaming? Karena kalau diedit dulu menjadi bentuk video itu saya tidak sempat ya, waktunya yang tidak ada, walaupun dengan risiko kalau live streaming ini suaranya agak kecil ya, karena saya belum menemukan mic yang tepat, yang bagus untuk mengeraskan suara. Oleh karena itu ini jarak antara kamera dan diri saya ini saya dekatkan supaya apa, supaya suaranya itu agak kenceng kayak gitu ya. Oke, kita kembali ke Trawangan Dua Benda ya, nomor 029 ya. Trawangan Dua Benda nomor 029. Ini dia mengaku bahwa ini keris dari lapak sebelah ya. Dan di sini saya akan membacakan kerisnya sesuai dengan kondisinya ya, apa adanya. Jadi saya tidak akan apa ya. Kemarin tuh ada komentar ya, katanya kenapa kalau Trawangan tuh angka levelnya nggak pernah lebih dari 9 ya. Kalau saya sih apa adanya aja ya. Kalau adanya 9 ya saya bilang 9, adanya lebih ya saya katakan lebih, adanya kurang ya saya katakan kurang gitu ya. Ngapain saya mengada-ngada sesuatu yang tidak ada? Kalau saya sih begitu. Jadi apa adanya aja ya. Mau diterima boleh silahkan, enggak juga tidak masalah, karena itu kan persepsi masing-masing orang ya. Satu kalimat yang mungkin akan saya gunakan untuk mengawali yaitu sebaik apapun diri kita ya, kita tidak akan bisa memuaskan semua orang. Oleh karena itu ya sudah, kalau ada orang yang nyinyir, ada orang yang nggak suka, maka biarkan waktu yang akan menyelesaikan. Kalau saya sih begitu aja. Oke ya, di sini dia bertanya ke saya. Ini ada keris yang pertama, Mbah ya, ini kata-katanya dia. Mbah, saya mau memahari keris ini. Jadi artinya keris ini bukan punya dia, keris ini punya lapak orang ya. Mohon dibantu untuk diterawang, apa kosong apa berkhodam. Dan kalau berkhodam, bagaimana wedaran khodamnya? Apakah dia mau dialih rawatkan ke orang lain, terutama saya? Terus bagaimana cara perawatannya? Ya, itu pertanyaannya. Sekarang akan saya jawab. Ini udah muncul belum ya di live-nya ya? Kalau muncul orangnya langsung saya kasih linknya ya, supaya supaya bisa ikut interaksi ya, tanya jawab, komunikasi dengan saya. Oh sudah bisa, oke, saya sebentar ya. Oke ya, kita mulai dulu dari keris yang pertama yang ditanyakan itu. Keris ini berkhodam ya, keris ini berkhodam. Saya tidak akan komentar apakah keris ini keris tua ya, buatan empu zaman dulu atau keris Kamardikan. Ya, saya tidak akan komentar itu. Kenapa? Karena saya ini udah komentar baik aja masih disinyirin orang gitu ya. Apalagi kalau saya sampai mengungkap suatu kebenaran tangguh dari suatu keris, apakah itu bertangguh lama atau bertangguh Kamardikan. Ya, saya tidak akan membuka itu. Yang jelas dari segi fisik ini bagus ya, dari segi fisik ini bagus. Kemudian dari segi goibnya ya, dari segi goibnya atau dari segi kondisi goibnya, keris ini berkhodam, dan khodamnya itu ada beberapa ya, tidak hanya satu tapi ada beberapa. Ini karena Anda belum memilikinya ya, maka ibarat sebuah rumah, maka rumahnya itu masih tertutup ya. Ibarat rumah, maka pintunya itu masih tertutup, terkunci, sehingga apa? Untuk mengakses di dalamnya itu agak sulit. Beda cerita kalau ini udah Anda miliki, udah sah punya Anda, ditayuh mau, maka untuk menerawang isinya itu akan mudah. Ini misalnya tembang liring ya, itu sering kali ada tembang liring yang tembang liring ini belum aktif kayak gitu. Nah itu kayak gitu kondisinya. Jadi kondisi goibnya ya itu tidak berada di benda ini, tapi ada di alamnya sana, di alam goib. Nah untuk itu saya akan membaca yang bisa terbaca dari benda ini, karena ini belum aktif ya, belum Anda miliki. Untuk kondisi goibnya ada beberapa. Saya melihat ada sesosok kakek tua ya, memakai baju putih-putih panjang yang didampingi sesosok raksasa berwarna biru ya. Jadi ada dua. Nah, yang sosok raksasa ini merupakan penjaga dari kodam utama ya. Karena dia penjaga maka tidak perlu saya baca ya. Kita membaca kodam utamanya. Kodam utamanya merupakan kakek tua berbaju putih-putih ya.
Untuk asal kodamnya dia dari daerah Jawa Tengah, masuk kategori jin hutan ya. Dia white entitas. Usianya kira-kira adalah 1800 tahun dengan level power sekitar 8,8. Jadi kenapa kok tidak mencapai angka 9? Karena sekali lagi ini belum aktif atau belum ditayuh. Seandainya nanti setelah ditayuh kemudian level power yang sesungguhnya itu keluar, maka mungkin akan berbeda ya, kayak gitu. Nah, dampak negatif dari benda ini tidak ada ya, dampak negatif dari kodam ini tidak ada. Untuk tuahnya sendiri ya, tuah goib dari kodamnya itu yang pertama dia adalah proteksi, wasilah jaga diri. Kemudian ada untuk meningkatkan kepekaan batin ya, kepekaan batin pemiliknya itu akan meningkat. Jadi intuisi dan firasatnya itu jadi lebih tajam. Kemudian ada supernatural guide, jadi membimbing pemiliknya ke arah spiritual dan supernatural yang lebih baik kayak gitu. Kalau kita baca dari pamor kerisnya ya, maka ini ada tuah untuk ya kerejekian, kemudian kewibawaan. Jadi ketika bergaul dengan orang itu lebih disegani ya, kewibawaan. Kemudian ada tuah untuk karirnya. Karir itu semakin baik karir maka rezeki itu akan mengikuti kayak gitu ya. Jadi kerejekian dan karir itu adalah dua hal yang tidak terpisahkan ya. Kemudian kalau untuk perawatan yang jelas ya dioles dengan minyak singer ya supaya bilahnya ini tidak berkarat. Kemudian kalau Anda mau ngasih offering atau sesaji, misalnya Anda mengoleskan minyak, maka jangan dioleskan ke bilahnya, tapi dioles ke warangkannya. Kalau Anda khawatir pelitur atau pernis di warangkannya ini luntur, maka cukup dibakarkan. Contohnya dibakarkan kayu wangi ya, gaharu, cendana itu dibakarkan, terus kerisnya itu didekatkan dengan asapnya kayak gitu aja, itu sudah sama, offeringnya itu kualitasnya sama dengan dioles minyak kayak gitu ya. Kenapa? Karena kalau nanti dioles minyak wangi ya, apakah minyak gaharu, apa minyak cendana, biasanya bilahnya itu kemudian lengket. Setelah lengket nanti debu itu akan nempel dan mudah berkarat kayak gitu ya. Jadi itu untuk perawatannya. Nah sekarang ya saya akan menjawab pertanyaan. Mohon dibantu diterawang apakah kosong atau berkodam. Jawabannya berkodam ya, dan lebih dari satu. Kemudian wedaran kodamnya sudah. Apakah dia mau dialih rawatkan ke orang lain ya? Maka ini saya tidak tahu. Jadi Anda harus menghubungi atau mencari seorang pakar keris ya. Kemudian Anda tanyakan, ini kalau ditayuh ke saya kira-kira gimana hasilnya? Dan saya kira seorang pakar itu pun juga akan menjawab, kalau kita belum menayuhnya maka kita tidak akan tahu hasilnya kayak gitu. Jadi kalau saya bukan pakar tayuh menayuh ya. Jadi silakan untuk mau nggak ini dialihkan ke orang lain terutama saya, maka silakan cari seorang pakar keris yang bisa nayuh pusaka kayak gitu ya. Jadi kan nayuh itu ada tata caranya sendiri dan itu saya nggak bisa ya. Saya bukan pakar keris ya, saya pakar goibnya saja. Kalau untuk kondisi goibnya oke, saya bisa melihat, bisa mengecek ya. Tapi kalau untuk tayuh menayuh, nah ini saya kurang paham ya kayak gitu. Oke, itu untuk terawangan keris yang pertama ya. Sekarang ada keris yang kedua ya. Sama ini Mbah, keris saya sudah menemani saya 3 tahunan ya. Selama ini tidak saya rawat karena tidak tahu cara merawatnya. Mohon diterawang dan diwedar Mbah entitas kodamnya, cara perawatan, kemudian kodamnya apa kodam asli sang empu atau bukan ya. Oke. Di tengah komentar-komentar yang negatif dan nyinyir itu ternyata banyak juga yang masih percaya dengan saya ya. Hasilnya artinya apa? Ketika saya menerawang sesuatu itu ya saya melakukan yang terbaik untuk pemahar ya, bukan hanya sekedar asal-asalan, bukan hanya sekedar ingin menjatuhkan lapak lain. Tidak ada niatan seperti itu. Dan kalau misalnya Anda kok berprasangka ya, Mbah Wira ini menjelekkan lapak lain, Mbah Wira ini menjatuhkan azimat orang lain, maka itu adalah sebatas prasangka Anda ya, karena aslinya ya tidak begitu. Buat apa saya menjatuhkan orang lain? Toh supranatural itu jodoh-jodohan ya. Kalau nggak jodoh dipaksa pun seperti apa tetap nggak akan ada transaksi jual beli kayak gitu ya. Itu supranatural ya, itu memang jodoh-jodohan. Maka dari itu saya tidak pernah khawatir kehilangan pembeli ya. Saya selalu mengungkap guru saya dari Melati Ronce ya, ada juga dari Sukma Lanang Sajati, ada juga dari Cipta Wening. Saya selalu mengatakan seperti itu kepada semua orang. Artinya kenapa Mbah kok nggak takut kalau mereka kemudian potong kompas beli di gurunya Mbah Wira bukan di Mbah Wira? Pak, buat saya nggak masalah.
Kenapa? Karena Supra itu jodoh-jodohan, mau dia beli di saya, mau dia beli di guru saya, buat saya nggak ada bedanya. Rezeki itu udah ada yang ngatur kok. Kenapa kita harus menjatuhkan orang lain, menjatuhkan lapak lain untuk sekedar mencari rupiah? Ya kalau saya sih gitu. Jadi itulah kenapa kok Mbak Wira nggak pernah takut menunjukkan siapa guru Mbak Wira ke halayak ramai, karena ya buat saya itu Supra itu jodoh-jodohan. Kalau ada orang mau potong kopas sama di guru saya nggak masalah, ya itu alhamdulillah malah bagus ya kayak gitu. Jadi kalau buat saya nggak masalah gitu loh ya, menunjukkan siapa guru saya ya. Kok nggak khawatir nanti mereka nggak beli di saya, nggak masalah tuh ya, Supra itu jodoh-jodohan kayak gitu. Oke, kita kembali ke keris ya. Keris ini berkhodam ya. Saya melihat sosoknya adalah raksasa berwarna hijau. Mau disebut buto hijau boleh, mau disebut raksasa hijau juga boleh. Penyebutan itu masing-masing orang beda-beda ya, dan itu memang ya itulah bervariasi ya. Sekali lagi ya, seperti yang sering saya ingatkan di setiap video-video saya, bahwa yang namanya wujud jangan dijadikan patokan ya. Karena yang namanya goib ini mudah sekali berubah wujud, karena ya itulah mereka ya, itu kemampuan mereka. Yang penting adalah bagaimana karakter energinya ya, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi yang dia miliki kayak gitu. Nah untuk khodamnya sendiri ya, ini bukan khodam asli ya. Jadi khodam asli empunya itu sudah pergi, sudah keluar, entah karena suatu hal ya, entah nggak cocok dengan pemiliknya, entah karena tidak dirawat, entah karena ketika ditayuh nggak cocok tapi tetap dipaksa dibawa kerisnya, sehingga akhirnya untuk aslinya itu sudah pergi. Nah ini baru ya, artinya khodam yang menempati kemudian. Untuk asalnya dari salah satu hutan di Jawa Timur mepet pantai selatan sana ya. Kemudian untuk usia kira-kira adalah 1600-an tahun dengan level power sekitar 8,6. Memang ini saya rasakan belum cocok ya dengan diri Anda. Artinya belum ada pencampuran energi yang bagus gitu loh ya, antara pemilik benda ini dengan khodam yang ada di keris ini kayak gitu. Jadi itu menurut saya, kalau Anda mau energinya bagus ya, tuahnya berjalan bagus ya, silahkan ditayuh dulu ya. Keris itu perlu ditayuh, ibarat sebuah khodam itu maka perlu dibonding. Bonding itu adalah sumpah setia, perjanjian kontrak, pengikatan sebuah khodam ya, yang dilakukan oleh seorang praktisi yang mengisikan khodam tersebut ke dalam suatu benda kepada pemiliknya. Kayak gitu kalau menurut saya itu seperti. Jadi perlu harus diikat kontrak. Ini ibarat istri, maka perlu diakad, perlu diijab kabul. Kalau nggak diijab kabul, maka wanita yang ada di rumah Anda tetap bukan istri Anda kayak gitu. Walaupun banyak wanita di rumah Anda, tapi kalau nggak ada akad nikahnya, nggak ada ijab kabulnya, maka ya tetap itu bukan istri Anda dan nggak bisa Anda pakai kayak gitu. Itu menurut saya begitu. Nah kemudian ya, untuk tuahnya sendiri ya, ini lebih ke arah proteksi ya, kemudian kewibawaan ya, booster kewibawaan, pagar goib, dan membuat orang lain itu lebih segan kepada Anda. Kemudian selain itu ini juga ada untuk booster kekuatan fisik dan stamina sehingga tidak mudah capek dan lelah ya. Untuk karakter ya, ini grey entitas ya, jadi bukan white murni, bukan dark murni, tapi grey. Kemudian kalau untuk perawatan ya, bagusnya untuk offering ya, offeringnya itu adalah kayu gaharu. Offering itu artinya kalau ada dikasih, kalau nggak ada ya nggak usah ya, nggak apa-apa. Kalau menurut saya jangan sampai manusia itu yang direpotkan oleh khodam, tapi harus khodam yang direpotkan oleh untuk membantu manusia kayak gitu. Sebentar ya, kita akan menyapa yang sudah hadir ya. Siapa saja yang hadir? Mas Mulyanto ya hadir, Mbah Guru, terima kasih Mas Mulyanto ya, sukses selalu. Kemudian Ari Guna ya hadir, Mbah Wira, oke terima kasih Mas Ari ya, sukses selalu. Kemudian Mas Lanu ya hadir, Mbah Guru, oke terima kasih Mas Lanu. Kemudian Mas Ari, TL saya mohon dibuatkan videonya, oke siap, nanti sore ya, kemungkinan pokok kalau saya ada waktu senggang ya, sedang tidak ada kerjaan, nanti saya buatkan videonya. Mbah Dwi Agung, ini Pak Kiai ya hadir Mbah, oke terima kasih Pak Kiai. Kemudian Mbah Babai ya, Mas Babai hadir Mbah, oke. Semoga ada giveaway, oke boleh ya, ada giveaway boleh ya, akan saya buatkan giveaway ya. Kemarin ketika 1000 subscriber saya mau giveaway sebuah amalan ya, tapi belum sempat ya, nanti akan saya buatkan giveaway ya, jangan khawatir. Kemudian Mas Joko hadir, terima kasih Mas Joko ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Silakan kalau ada yang kurang jelas, terutama untuk Mas pemilik nomor 029, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Terima kasih. Kalau Anda mau bergabung di Padepokan Sengkelat ya, khusus untuk Mas 029 karena udah berkali-kali mahar terawangan, boleh silakan ya. Akan saya beri linknya nanti, kalau Anda ingin bergabung boleh silakan. Untuk yang lain, syarat untuk bergabung yaitu telah memahar azimat di Padepokan Sengkelat.